يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara meraih ketenangan dalam hati. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang malaikat-malaikat itu enggak ada yang ngomong, ojo khawatir, aman-aman, selamat-selamat kamu. Enggak ada. Malaikatnya semua menawarkan tak tulungi piye. Tapi enggak ada yang jamin tenang, selamat kamu, selamat. Enggak. Yang ada itu api loh, yuk kita padamkan. Boleh enggak saya bantu madamkan? Paham ya? Jadi enggak ada jaminan ke Nabi Ibrahim saat itu, kamu selamat, enggak ada. Sehingga seluruh makhluk Allah ini saking cintanya sama Nabi, khawatir. Jangan sampai Nabi celaka, jangan sampai Nabi kena sesuatu. Makanya berupaya nolong, malaikat-malaikat makhluk Allah nolong dengan izin Allah Ta'ala. Satu demi satu ngadep. Semuanya ditolak. Zun, makasih. Jazakumullah khairan. Dah biar saya begini, nanti biar Allah yang ngurus. Ojo mbok tiru. Adegan super berbahaya, jangan ditiru. Bukan makom kita ya, bukan makom kita. Sampai akhirnya dilemparkan ke dalam api, apinya disuruh berubah, udah kita bahas ya Jumat yang lalu. Nah saya nggak akan bahas dari sisi itu, yang saya mau bahas ini diminta nyawanya tenang. Lah kita baru sedikit diuji dengan harta, bingungnya luar biasa. Gunjang ganjing, urip kok koyong ini. Urip kok koyong ini, padahal urip loh gue ya. Hidup kok seperti ini, padahal hidup. Lah Nabi Ibrahim tuh gak jelas akan hidup atau setelah itu meninggal dunia, selamat atau diakhiri hidupnya dengan pembakaran. Gak ada berita, beliau gak dikasih tahu. Tenang, lawang kita ini dikejar-kejar oleh yang namanya hutang, dikejar-kejar oleh namanya kebutuhan, dikejar-kejar oleh namanya kepentingan, kehilangan sebagian dari penghasilan, turunnya pangkat dan jabatan, hidupnya jadi berantakan. Nabi Ibrahim tenang, makanya Allah bilang di Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu menjadi itmi'nan. Jadi itmi'nan itu lawannya ittirab. Jadi ittirab itu gini. Tahu mobil, tahu ya? Nah, ini yang biasa beli mobil bekas. Saya kan pengalaman jual beli mobil bekas. Kalau punya duit beli, ya butuh bangun, dol, kan gitu ya. Nanti ada duit beli lagi, butuh bangun, dol, jual lagi. Jadi saya tuh ahli jual beli mobil, bukan karena memang punya duit, tapi kalau punya beli dipakai buat dakwah dan sebagainya. Begitu butuh langsung dijual. Orang yang lihat, wah Habib Novel hebat ya,
mobilnya gonta ganti. Paham oh, berarti gak duwe duit. Kalau punya duit kan gak akan gonta kan ganti. Yang ada nambah koleksi. Jadi kamu kalau mau bedakan orang punya duit sama tidak, kalau gonta ganti ya tanda tanya itu. Tapi kalau koleksi lah itu duitnya banyak. Ya kalau koleksi itu duitnya banyak. Kalau gonta ganti ya itu nama lain jane kui kepepet. Tapi dia menyiasati kepepetannya dengan cara yang cantik. Ya cara yang cantik. Lanjut, mobil itu mesinnya diletakkan di depan mobil modern. Kalau mobil zaman dahulu kala mesinnya ada di belakang. Mesinnya di depan nempel ke bodi. Mesin mobil itu getarannya luar biasa. Diesel atau bensin ya, getarannya luar biasa. Kalau solar, soyo meneh, banter dan bergetar. Maka antara bodi sama mesin itu dikasih karet. Dikasih karet. Biar nanti enggak gemlodak, wesi ketemu wesi, kan remuk. Perlu yang namanya, ya tadi, penahan. Berupa karet. Karetnya ini diukur betul dengan beban seberat ini, kira-kira usianya berapa tahun. Nanti semakin tua, karetnya semakin, ya gak enak juga ngomong ya. Kan mirip kita manusia, semakin tua kan karetnya semakin gak jelas. Kendu ya, udah gini apa, gak kenceng lagi sudah mulai lentur. Karetnya ini biasa disebut dalam dunia permobilan engine mounting. Sehingga kalau kamu beli mobil second bekas, cek dulu itu engine mountingnya itu, karetnya itu, bagus atau tidak. Karena sehebat apapun mesinnya, kalau engine mountingnya ini jelek, kamu di dalam mirip naik gerobak di jalan yang geronjal. Gemlodak, gak karu-karuan itu ya, gak karu-karuan. Gara-gara apa? Gak beres engine mountingnya. Begitu bawa bengkel, ganti engine mounting, anteng sekarang ya. Mobilnya itu kok depan kelihatan gak ada obai ya, kok iso anteng? Karena ada engine mounting yang bagus. Nah hati itu bergejolak, sama. Karena hati ini seperti mesin. Hati manusia itu bergejolak nih. Obah terus, makanya nak mandek medeni. Paham enggak? Paham enggak? Jadi hati itu kan jantung deh, detak jantung terus. Rohnya juga gitu, bergejolak. Ini kalau tidak ditahan oleh sesuatu, gak akan tenang. Gejolaknya membuat sekujur tubuh ini menjadi ikut bergejolak. Gak tenang. Maka Allah kasih tahu, ala bidzikrillah, hati tadi itu hanya bisa anteng dengan zikir sama Allah Ta'ala. Kalau hatinya diajak ingat sama Allah, kalau hatinya kenal Allah, kalau hatinya percaya sama Allah, hatinya akan tenang. Mobil itu kalau udah mesinnya bisa ditenangkan dengan engine mounting, walaupun dia jalan dengan kecepatan seperti apapun, yang di dalam itu tidak merasakan getaran mesin. Sehingga duduknya nyaman. Duduknya nyaman. Maka kalau hati ini udah tenang, matanya jadi tenang. Telinganya jadi tenang. Mulutnya jadi tenang. Tangannya jadi tenang. Kakinya jadi tenang. Pikirannya jadi tenang. Sehingga ngadepin apapun itu ya tenang. Almarhum ayahnya ibu mertua saya. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Saggaf. Atau biasa dipanggil Habib Ali bin Abu Bakar As-Saggaf. Punya pabrik tekstil yang join partner dengan satu sahabatnya, temannya. Dari muda kerja bareng.
Tentunya ini kan menjadi tabungan di masa tua. Siang-siang di masa tuanya sudah mulai pensiun, pabrik masih jalan, sudah mulai didelegasikan pada yang lain, dikasih kabar, pabrikmu terbakar. Semua kekayaan ada di situ, investasinya ada di situ, semuanya. Pabrikmu terbakar. Masya Allah, nyantai, sarungan, baju takwa, pakai kopiahnya, diantarkan ke depan pabriknya, ambil kursi, numpang di kontraannya Pak D saya. Pak D saya pas ngontrak persis di depannya pabrik itu. Duduk di situ. Saya yang dengar, ya Allah kasihan ini hasil kerjanya puluhan tahun. Maka saya segera ke sana. Yang saya kaget itu, beliau cuma duduk santai sama lihat begini, dinikmati gitu. Gimana tukangnya selamat enggak ini? Ada yang luka enggak ini? Yang diurusnya dipikir menungsoni biye gitu. Coba wae dhewe. Ki piye iki? Entek kaya ngene piye iki? Sopo mau iki sing ngobong ya? Gegernya luar biasa. Lah kok bisa kobong entek, tenang. Kok bisa begitu gimana? Lah itu loh buktinya mukmin yaitu. Dikatakan ahli zikir ya begitu. Bukan ahli zikir dikit saja, bane kempes, mumet. Lagi piye engko nambalke ning ndi iki ngono. Ahli zikir pulang dari pengajian Majelis Ar-Raudhah, pulang dari sini. Oknum sih, oknum. Bukan jenengan, oknum. Pulang, di tengah jalan kok bensinnya entek, duitnya hilang sisan. Ya, motor entek bensin, duitnya hilang. Ini kalau oknum tadi ya, oknum, wih itu langsung telepon temannya, urip kok kayak gini gitu. Lagi pisan niat apa kok tambah duit hilang, motor kentekan bensin nuntun gitu biaya. Bagaimana nih seperti ini? Wah, oh beda sama the original jamaah majelis. Yang asli jamaah majelis, yang udah paham hatinya, wis nyambung lah, ndak ketang koneksinya masih ya 2G gitu ya. Belum 5G gitu ya, baru 2G, penting nyambung gitu. Sinyalnya kadang muncul, kadang hilang. Lah kok duitnya dibuka dari dompet, duitnya enggak ada ya. Di saldo yang enggak ada, bensinnya entek. Nyantai, nuntun. Ditanya sama temennya, piye Kang? Oh enggak apa olahraga. Ya, orang mudeng kena kentekan bensin kok ya. Tak apa, olahraga, santai gitu. Easy going, nyantai. Kok bisa dia nyantai? Hatinya tenang. Gak kemurungsungan. Ini sekarang kita ngaku, di hatiku hanya ada Allah. Bani gembos, hati ini gembos. Masya Allah. Berasnya habis, hatinya habis. Berasnya habis, hatinya habis. Gajinya entek, hatinya juga entek. Ciut. Piuripku ya. Saldonya habis, hatinya juga ikut habis. Ora wani nemoni wong, delik. Masuk kamar, kerukupan, selimut, lampu dipatahin, jebret, tutup. Ojo ono sing marani aku. Masya Allah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena hatinya. Tapi udah ikut pengajian yang beda. Goyangan hatinya berbeda. Ya uji obah. Tapi obahnya itu ya yang tadinya intervalnya begini. Sekarang dia cuman iya beda. Kenapa? Ono munjiahe. Ada yasinnya, ada tahlilnya. Udah ada tadi itu engine mounting. Nabi Ibrahim, catat ya, Nabi Ibrahim diminta nyawanya santai. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam pertemuan ini menjelaskan tentang ketenangan hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu prinsip utama keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka selalu mengutamakan ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi segala bentuk-bentuk kemaksiatan. Keluarga Nabi Ibrahim memiliki iman yang teguh dan kuat. Mereka dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan, namun hati mereka tetap tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tentram. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan serta amal soleh. Mereka pasti mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di akhirat kelak, berupa surga dan keridhaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tambahlah kadar ketakwaan kita, perbanyaklah berzikir kepada Allah Ta'ala, dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, kita akan tetap nyaman, hati tenang dalam menjalani kehidupan ini, meskipun masalah datang silih berganti. Allahumma ja'alna abidal ihsan, la abidal imtihan. Wahai Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa mendapatkan kebaikan, bukannya hamba yang mendapat cobaan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.